Itu saya tanya, Anies kok jadi ribut mau dipanggil KPK? Mahfud MD blak-blakan. Apakah Anies Baswedan akan ditangkap KPK karena Formula E? Kan tentu kan kita minta keterangan seseorang atas pengetahuannya, baik yang dialami, didengar maupun diketahui ataupun yang dilihat. Makanya saya tanya kepada Anda, apakah ada sosok lain kecuali Gubernur DKI Jakarta terkait dengan Formula E? Ada nggak? Kalau enggak, kalau ada beritahu kita. Pak, saya ini mendukung Anies. Boleh enggak? Ya boleh, saya bilang. Enggak apa-apa Pak. Enggak apa-apa saya bilang. Saya dorong mendukung Anies, tapi saya tidak mendukung Anies, saya bilang. Tapi hak Anda untuk mencalonkan Anies, saya jamin sepenuhnya. Itu pertanyaannya, kira-kira Anies itu aman enggak kan? Itu kan kaitannya kemudian dengan KPK. Nah di situ kan kemudian masuk soal KPK dan partai. Tidak pernah ada saya mengatakan saya melapor ke presiden, tidak. KPK juga tidak melapor saya laporkan, tanyakan ke presiden kalau ini ditangkap apa enggak gitu. Kalaupun misalkan KPK langsung menetapkan Anies menjadi tersangka, lalu kemudian langsung ditahan hari ini, sama aja. Kita kan maunya Anies ini diproses sejak tahun lalu. Karena kan dia sudah dilaporkan sejak tahun 2021. Tapi KPK baru manggil Anies Baswedan hari ini. Ini ada apa ini? Apa ini dalam rangka jelang pencapresan? Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi pernyataan aktivis Denny Indrayana yang menyebut para ketua umum partai politik memiliki pelanggaran pidana masing-masing. Denny turut menjelaskan jika KPK sering berkoordinasi dengan Mahfud MD sebelum melakukan penangkapan agar terlebih dahulu mendapat restu Presiden Jokowi. Pernyataan Denny ini disebut-sebut adalah buah diskusi dengan Mahfud MD. Mahfud MD membenarkan jika ia sering berdiskusi dengan Denny Indrayana, namun ada beberapa hal yang menurutnya menjadi bias. Mahfud MD menjelaskan ada 3 poin pembicaraannya dengan Denny Indrayana terkait pelaksanaan pemilu 2024, mengenai Anies Baswedan dan mengenai KPK. Dalam obrolan keduanya, Denny mengaku sebagai pendukung Anies Baswedan, sementara Mahfud MD tidak. Perbedaan ini mengerucut kepada isu KPK akan menangkap Anies Baswedan untuk menjegal mantan Gubernur DKI Jakarta itu maju ke Pilpres 2024. Mahfud MD blak-blakan jika pelanggaran hukum jangan dikaitkan dengan politik. KPK harus tegak lurus, meskipun isu ini berkembang di masyarakat sebagai persaingan politik. Mahfud MD mengungkap cerita KPK pernah mengeluh kepadanya karena selalu dicurigai terkait pemanggilan Anies Baswedan di kasus Formula E. Mahfud mengungkap kata-kata Ketua KPK yakni Firly Bahuri yang mengaku pihaknya seakan-akan dituduh menjegal Anies. Ya, itu dalam konteks Anies. Saya tanya ke KPK, itu KPK kok ribut aja sih soal Anies itu mau dipanggil KPK, benar apa enggak? Saya bilang ke Pak Firly dan Pak Marwata, kata Mahfud kepada wartawan. Lalu dia bilang gini, iya ya Pak, gimana sih masyarakat ini? Kalau kita mau menindak orang berdasar hukum, itu orang ribut seakan-akan mau mempolitisir, termasuk yang kasus Anies ini. Ini kan hasil dari BPK. Jadi setiap kami menyebut mau memeriksa, kau ribut seakan-akan kami mau menjegal gitu, kata Mahfud menceritakan penjelasan Firly. Kepada Mahfud, Firly menjelaskan, penindakan yang dilakukan oleh KPK berdasarkan fakta hukum, adanya tindak pidana atau tidak, serta tidak ada unsur politis dalam penindakan KPK. Padahal bagi KPK itu, hukum ya hukum. Kalau yang dilakukan oleh KPK itu menyelidiki terjadinya peristiwa pidana atau tidak, jadi tidak ada politiknya, katanya menjelaskan pernyataan Firly. Selanjutnya Mahfud berpesan agar penindakan hukum tidak dikaitkan dengan pencapresan seseorang, sebab menurutnya penegakan hukum harus dilakukan secara adil. Nah, lalu saya timpali, ya begitu dong, saya bilang. Kalau mau menindak itu jangan dikaitkan dengan politik, apalagi dengan pencapresan seseorang. Ya bertindak aja.
Kalau menurut hukum harus begitu, ya harus begitu. Kalau harus bertindak, ya harus ditindaki. Nggak usah peduli kamu dikritik orang atau tidak. Hukum itu harus steril dari kepentingan politik, dari kepentingan pemilu, dan dari kepentingan pilkada, kata Mahfud. Nah, itu yang saya diskusikan dengan KPK. Jadi dia mengeluh karena selalu dicurigai. Kalau mau bertindak itu dicurigai ada urusan politik, padahal kan itu temuan BPK, lanjutnya. Mahfud juga mengungkap KPK pernah melapor akan menangkap seseorang dan menyarankannya agar melaporkan ke Presiden. Mahfud mengatakan saat itu arahan Presiden tetap dilakukan penegakan hukum, tetapi berdasarkan HAM. Lalu yang KPK minta atau menyarankan saya melapor ke Presiden, itu bukan soal nangkep orang, bukan soal menjadikan KPK itu. Menjadikan calon presiden atau politisi itu ditangani KPK atau tidak. Kalau itu clear, lakukan saja, saya bilang. Nggak usah tanya ke Presiden, karena Presiden pun sama, tegakkan, kata Mahfud. Yang minta saya menyampaikan ke Presiden itu KPK, adalah minta saya menginformasikan ke Presiden bahwa Lukas NMB itu akan ditangkap. Itu terjadi tanggal 5. KPK saya panggil ke kantor saya untuk menyampaikan perkembangannya. Lalu mereka bilang, Pak, udah siap. Nanti Lukas NMB dalam waktu dekat akan dibawa ke Jakarta. Lalu dan tetap dengan arahan Presiden, penegakan hukum, tapi jangan melanggar HAM. Oleh sebab itu dibawa dengan dokter, dibawa ke RS, diberi jaminan berobat dan lain-lain. Hanya itu yang disampaikan kepada Presiden, ujarnya. Mahfud menjelaskan, hal itulah yang dibahas dengan Presiden. Dia menyebut tidak ada pembahasan soal capres, penundaan pemilu, atau kriminalisasi. Hanya itu yang disampaikan kepada Presiden. Kalau itu saya bicara dengan Presiden. Tapi kalau soal capres, penundaan pemilu dan sebagainya, gak ada. Agar orang dikriminalisasi atau tidak. Itu diskusi saya dengan Denny ketika bicara, sambungnya. Kalau berbicara soal KPK, KPK itu semua banyak catatan. Si A itu punya kasus di Bank Banten, si B punya kasus di impor ini, si C punya kasus di proyek ini dan itu. Banyak tokoh-tokoh politik. Nah, dan menurut saya itu biasa saja, publik sudah tahu, bukan urusan Presiden. Itu kan sudah muncul di publik. Kamu bisa baca di koran tiap hari siapa yang punya kasus di sini, siapa yang punya kasus di situ, ujarnya.